Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sabahul khair anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah masih mentakdirkan diri kita semuanya untuk bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada takdir yang lebih indah selain hari ini kita ditakdirkan untuk masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua mendoakan kalian untuk selalu sehat, dan mudah-mudahan kalian juga mendoakan ustadz dan ustadzah di sekolah untuk agar tetap sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ayuhat talamid fil faslil khamis, anak-anakku di kelas 5. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran kita, yaitu hari ini pelajaran akhlak. Pembelajaran akhlak sebelumnya kita sudah mempelajari tentang adab-adab kepada sesama muslim. Di antaranya kemarin bagaimana adabnya ketika ada orang bersin, bagaimana adabnya ketika kita ada orang sakit. Karena kemarin juga kalian sudah menghafalkan sebuah hadis bahwa sesama kita semuanya, sesama muslim adalah bersaudara, dan kita harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan atau bahkan saling menghina, ya. Hari ini kita akan ada materi baru. Materi kita sekarang, kalian persiapkan buku akhlak kalian, sudah ya? Sudah punya semuanya. Sekarang kalian bisa buka di halaman 25 ya. Sekali lagi, kalian bisa buka buku akhlaknya di halaman 25. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih adabnya menjenguk orang sakit, bagaimana adabnya ketika kita sedang sakit, ya. Ketika kita sedang sakit pun ada adabnya ternyata. Jadi ada satu ungkapan yang baik oleh para ulama, laisal adab kadubab, ya. Satu ulangi, laisal adab kadubab. Orang yang tidak mempunyai adab, orang yang tidak mempunyai sopan santun, maka kata para ulama, kadubab, dia akan seperti lalat. Kenapa orang yang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab itu seperti lalat? Karena kita tahu bahwa sifat lalat itu dia akan mencolok sini, mencolok sana, padahal mohon maaf dia sudah dari tempat yang kotor gitu ya, terus nanti dia nempel ke tempat yang bersih, ke tempat yang suci, dia kembali ke tempat yang kotor, seperti itu. Jadi harapannya kita harus mempunyai adab yang baik. Bahkan ada yang lebih utama lagi, al-adab fauqal ilmi, bahwasanya adab atau akhlak itu tingkatannya di atasnya ilmu. Artinya apa? Setinggi apapun ilmu kalian, kalau tidak mempunyai akhlak, maka ilmu kalian akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Justru yang terpenting adalah adab. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, liutammima, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi harapannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan yang mencintai Nabi Muhammad, kita harus mempunyai akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemarin di pembelajaran yang lalu kita sudah bercerita bagaimana kemudian Nabi itu ketika mendapatkan bulian, mendapatkan ejekan, Nabi tidak pernah membalas. Bahkan ketika suatu saat orang yang mengejek itu sakit, bahkan Nabi bagaimana kemarin? Nabi menjenguknya, bukan kemudian malah mendoakan kejelekan atau bahkan membalas kejelekan orang tersebut, tapi justru malah Nabi mendoakan dan kemudian menjenguknya. Ini adab yang luar biasa. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang adab
menjenguk orang sakit dan nanti diawali dengan adab orang yang sakit. Jadi ketika kita sakit itu kita juga mempunyai adab, ya, bukan kemudian ketika kita sakit kemudian kita terbebas, tidak kita bebas bisa melakukan apa saja gitu ya. Ketika kita sakit itu kita mempunyai adab yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Di situ kemudian ada banyak, tapi di buku yang kalian pegang kurang lebih hanya ada 5. Sakit ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini sebagai salah satu ujian bagi orang yang beriman. Kalau kemudian dia beriman dan dia bersabar ketika menerima sakit, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengaku orang beriman, tetapi ketika kita sakit justru kita berputus asa, ini justru malah akan sebaliknya. Kita tidak akan diangkat derajatnya dan kita kemudian tidak mendapatkan rahmat dan kita dicap sebagai orang yang tidak bersabar, gitu ya. Ada beberapa hal adab bagi orang yang sakit di dalam agama Islam. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Justru ketika kita sakit bukan kemudian kita sudah terbebas tidak usah membaca Al-Qur'an. Justru di sini memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah, doa, istighfar, bertasbih dan semuanya. Artinya apa? Ketika kita sakit justru kita dianjurkan untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian justru melalaikan. Lalu sholat bagaimana, Ustaz? Sholat masih wajib tidak? Wajib. Sholat itu separah apapun kondisi sakit kita, itu kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat. Dalam fikih bagaimana? Ketika tidak mampu berdiri maka boleh duduk, ketika tidak mampu duduk maka boleh tidur miring, ketika tidak mampu tidur miring maka sholatnya dia sambil terlentang, ketika kemudian dia tidak bisa sambil terlentang sholatnya hanya menggunakan isyarat mata, ketika tidak bisa menggunakan isyarat mata maka sholatnya hanya dihormatil waktu atau hanya menghormati waktu saja, atau kemudian sholatnya hanya di hati saja. Ketika tidak bisa berarti dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal dia tidak wajib sholat, tapi wajib disolati, gitu ya. Kemudian yang kedua adabnya adalah bagaimana berbaik sangka kepada Allah atau berhusnudzon kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kemudian ketika kita sedang sakit justru kita bersuudzon, ini Allah memberikan saya sakit nih, kayaknya Allah dendam nih sama aku nih. Bukan seperti itu. Oh kayaknya Allah gak suka nih sama saya nih. Bukan. Justru harus berhusnudzon, berbaik sangka. Contoh kecil kita diberikan sakit pilek contoh ya. Kita harus berhusnudzon. Oh Allah memberikan saya sakit pilek nih, berarti mungkin Allah lagi mungkin menguji saya seberapa sabar saya diberikan sakit pilek, diberikan sakit sariawan, diberikan sakit apa ya semuanya. Karena hakikatnya yang diberikan Allah kepada kita sakit contohnya itu yang memang dari Allah, bukan dari siapapun. Adapun ketika kemudian kita berobat, kita periksa ke dokter, itu hanya sebagai lantaran atau hanya sebagai wasilah saja, hanya wujud ikhtiar manusia bahwa ketika sakit kita berobat begitu. Tetapi hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, tidak mengharapkan kematian, ya. Ketika kita sakit jangan sampai kita berucap, ya Allah saya mati saja lah, saya meninggal saja sudah, nggak kuat nih dengan penyakit ini. Nggak boleh. Ini namanya dia berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan orang yang lagi sakit kemudian justru malah, ya Allah saya ingin mati saja. Haram hukumnya. Ya. Tetapi bagaimana? Bersabar. Kita harus tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kemudian yang keempat, menunaikan hak-hak orang lain menjadi tanggungannya. Contoh, kemudian dia punya hutang, maka ketika sakit kalau sudah punya, disaur hutangnya, dilunasi hutangnya. Kenapa? Karena barangkali suatu saat kemudian dia meninggal sehingga dia tidak meninggalkan hutang, atau ketika dia tidak punya uang atau tidak punya dana untuk melunasi, maka sampaikan kepada keluarganya sehingga ketika meninggal keluarganya yang melunasi. Kemudian yang kelima,
tetap mengamalkan amalan-amalan wajib seorang muslim dengan kemampuan yang ada. Yang tadi Ustaz sudah sampaikan, kewajiban sholat tetap melekat pada orang yang sedang sakit, sakit apapun, ya, sakit apapun. Bahkan ketika kemudian sakit yang tidak boleh terkena air, kita diperbolehkan untuk apa? Betul sekali, untuk tayamum, ya. Itu. Kenapa kemudian kita harus mempunyai adab-adab seperti itu? Karena orang sakit itu juga mempunyai keutamaan. Yang pertama adalah orang yang sakit dan dia mau bersabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ya, luar biasa. Ketika kemudian kita sakit, kita bersabar, tidak suudzon, selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu melafalkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir, maka Allah akan menghapus dosanya. Yang kedua, keutamaan orang yang sakit, Allah menghendaki kebaikan, ya. Satu lagi, Allah menghendaki kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, may yuridillahu bihi khairan, maka dia akan memberikan cobaan kepadanya. Jadi kalau kita mau naik tingkat nih derajatnya di hadapan Allah, maka kita harus kuat ketika diberikan ujian, diberikan cobaan. Contoh, kalian akan naik kelas apapun, kelas di sekolah, kelas dalam di lomba apapun, maka ketika akan naik kelasnya, naik grade-nya, naik tingkatannya, maka kalian harus menghadapi ujian. Begitu juga ketika kemudian kita umat Islam akan naik derajatnya di sisi Allah, maka harus kuat ketika diberikan ujian. Kalau kemudian kita lulus dalam ujian tersebut, maka derajat kita akan naik. Begitu sebaliknya, ketika kemudian kita tidak lulus alias tidak bersabar ketika menghadapi ujian tersebut, maka berarti kita masih tinggal kelas. Betul sekali, tidak naik derajatnya. Kemudian keutamaan orang yang sakit yang terakhir, meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah. Artinya apa? Dia di sisi Allah adalah orang yang mulia, tapi dengan syarat tentunya dia bersabar, dia tidak mengeluh, dia tidak mengharapkan kematian, dia selalu berhusnudzon kepada Allah dan selalu melakukan amalan-amalan wajibnya. Maka dia ketika sakit akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Itu. Kemudian ada selanjutnya adalah tentang mengunjungi orang sakit, ya. Ini mengunjungi orang sakit luar biasa. Ini ada hadisnya yang cukup panjang, silakan kalian bisa baca. Tetapi ada satu doa yang kamu harus hafalkan, yaitu di dalam ketika kita menjenguk orang sakit, itu ada doa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Satu lagi, la ba'sa tahurun insyaallah. Ayo bareng-bareng. Wahid, isnan, thalasa. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Artinya apa? La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun insyaallah. Semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa. Tahurun, membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu lagi, yuk bareng-bareng doa ketika menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Sekali lagi, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Baik. Itu untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang adab-adab orang sakit, keutamaan orang sakit, bagaimana doanya ketika kita menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah untuk tetap sehat. Kalaupun kita sakit, kita diberikan kesabaran oleh Allah.
Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya, ya ini penting ya. Tugasnya kalian hari ini menghafalkan doa ketika menjenguk orang sakit. Saya ulangi, tugasnya adalah kalian menghafalkan doa menjenguk orang sakit. Tuh ya. Terus bagaimana pengirimannya? Pengirimannya nanti melalui Google Classroom yang akan Ustadz Diki sampaikan. Paham tom? Ya. Tugasnya itu menghafalkan doa ketika menjenguk orang sakit beserta artinya. Berarti menggunakan rekaman ya, suara. Harus jujur, tidak boleh membaca ya ketika merekam. Ustadz yakin kalian semuanya orang-orang yang jujur ya. Baik, itu semua anak-anakku semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, stay at home, stay ibadah ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.